Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Semoga kita masih dapat diberikan kesehatan guna menjalani aktivitas sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang telah tercantum dalam RPS mata kuliah Hukum Acara Perdata, bahwa hari ini merupakan jadwal ujian tengah semester Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya video pembelajaran ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Firman Fauji, nomor induk mahasiswa 11830200066, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B, mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Ibu Neng Yani Nurhayani, SHMH. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat di dalam tampilan layar, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian penyitaan menurut KBBI. Yang kedua ada pengertian penyitaan menurut para ahli. Kemudian selanjutnya saya juga akan mempresentasikan mengenai tujuan penyitaan. Baik, kita beranjak kepada materi yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian penyitaan menurut KBBI, kemudian pengertian penyitaan menurut para ahli. Pengertian penyitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KBBI Daring), penyitaan berarti proses, cara, dan perbuatan menyita. Istilah sita sendiri diartikan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara, polisi, dan sebagainya. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat di tampilan layar, bahwasannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyitaan memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan menyita. Kemudian, istilah sita ini diartikan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan yang dilaksanakan oleh alat negara, yaitu polisi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian penyitaan menurut para ahli. Seperti yang kita ketahui, para ahli mengemukakan pendapatnya, salah satunya yaitu dituangkan ke dalam sebuah buku. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Beliau berpendapat mengenai pengertian penyitaan. Sita merupakan saat tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan satu pihak yang berperkara untuk mengamankan objek sengketa atau menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuai sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang tersebut untuk menjamin suatu putusan perdata. Itulah pendapat Dr. Mardani yang dituangkan ke dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Yang kedua, pengertian penyitaan menurut para ahli
menurut Wildan Suyuti dalam bukunya yang berjudul Sita Eksekusi. Beliau berpendapat, sita atau beslag adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntunan penggugat atau kemenangan penggugat tidak menjadi hampa. Itulah pendapat Wildan Suyuti dalam bukunya yang berjudul Sita Eksekusi. Yang ketiga, pengertian penyitaan menurut para ahli. Menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Orip Kartowinata. Pengertian penyitaan menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Orip Kartowinata yaitu untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung, terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan, bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dipindahkan, atau dipindah tangankan kepada orang lain. Itulah pendapat Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Orip Kartowinata mengenai pengertian penyitaan. Yang keempat, pengertian penyitaan menurut para ahli, menurut H.A. Muktiarto S.H. Beliau memberikan pengertian penyitaan sebagai berikut. Sita atau beslag ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itulah pendapat H.A. Muktiarto S.H. mengenai pengertian penyitaan. Yang kelima, pengertian penyitaan menurut para ahli menurut M. Yahya Harahap yang dituangkan ke dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Beliau memberikan pengertian penyitaan sebagai berikut. Penyitaan berasal dari terminologi beslag Belanda dan istilah Indonesia beslag. Tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Itulah pendapat M. Yahya Harahap yang dituangkan ke dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. M. Yahya Harahap menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian penyitaan sebagai berikut. Yang pertama, penyitaan merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan atau to take into custody the property of a dependent. Yang kedua, tindakan paksa penjagaan atau custody itu dilakukan secara resmi, official, berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Yang ketiga, barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang, executorial surcost,
barang yang disita tersebut. Dan yang keempat, penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baik, selanjutnya mari kita beranjak kepada pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai tujuan penyitaan. Selanjutnya yaitu tujuan penyitaan. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat di tampilan layar, yang pertama, tujuan penyitaan adalah agar gugatan tidak ilusoir atau tidak hampa. Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya, maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga, sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Tujuan penyitaan yang kedua. Tujuan penyitaan yang kedua yaitu objek eksekusi sudah pasti. Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Misalnya, letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui jurusita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Itulah tujuan penyitaan yang kedua. Objek eksekusi sudah pasti. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan penyitaan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta benda yang telah disita kepada pihak ketiga, agar benda sitaan tersebut tetap untuk selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara tersebut memperoleh putusan yang telah digariskan akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 200 HIR atau 215 RBG, yaitu demi hukum melarang tergugat untuk menjual, memindahkan barang sitaan kepada siapapun. Pelanggaran atas itu menimbulkan dua sisi akibat hukum. Pertama, akibat hukum dari segi perdata. Jika terjadi transaksi jual beli terhadap barang sitaan yang telah diletakkan sita, maka batal demi hukum. 2. Akibat hukum dari segi pidana. Jika terjadi transaksi tergugat menjual barang yang telah diletakkan sita, maka tergugat telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun sesuai pasal 31 KUHP. Dari penjelasan di atas, maka semakin jelas tujuan perlunya peletakan sita terhadap barang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan penggugat. Lagi pula, penyitaan ini akan memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila gugatan penggugat terkabulkan dengan menyatakan sita sah dan berharga. Kepastian objek eksekusi atas barang sitaan semakin sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka barang yang disita demi hukum langsung menjadi sita eksekusi. Itulah tujuan dari penyitaan.
telah digariskan akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 200 HIR atau 215 RBG, yaitu demi hukum melarang tergugat untuk menjual, memindahkan barang sitaan kepada siapapun. Pelanggaran atas itu menimbulkan dua sisi akibat hukum. Pertama, akibat hukum dari segi perdata. Jika terjadi transaksi jual beli terhadap barang sitaan yang telah diletakkan sita, maka batal demi hukum. 2. Akibat hukum dari segi pidana. Jika terjadi transaksi tergugat menjual barang yang telah diletakkan sita, maka tergugat telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun sesuai pasal 31 KUHP. Dari penjelasan di atas, maka semakin jelas tujuan perlunya peletakan sita terhadap barang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan penggugat. Lagi pula, penyitaan ini akan memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila gugatan penggugat terkabulkan dengan menyatakan sita sah dan berharga. Kepastian objek eksekusi atas barang sitaan semakin sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka barang yang disita demi hukum langsung menjadi sita eksekusi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi mengenai pengertian dan tujuan penyitaan yang di dalamnya membahas mengenai pengertian penyitaan menurut KBBI, pengertian penyitaan menurut para ahli, dan tujuan penyitaan telah selesai saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B, dan bagi yang menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat mengenai penyitaan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan, karena sejatinya saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.